wabarakatuh. Kami dari kelas 24+32 Prodi Sistem Informasi. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi berkelompok laporan penelitian dengan judul pemanfaatan Big Data dan Machine Learning untuk prediksi resiko putus sekolah siswa SMA atau SMK di Indonesia. Dengan nama anggota kelompok sebagai berikut, saya Anisawati dengan saya sendiri. Lalu berikutnya ada rekan saya bernama Cindy Krisila. Yang ketiga ada Bapak Sunaria dan yang keempat ada Bapak Hidayatullah. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saudari saya Cindy Krisila. Kepada Cindy Krisila saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan saya akan membacakan materi pendahuluan. Materi pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan bangsa. Namun, angka putus sekolah di tingkat SMA atau SMK masih cukup tinggi di Indonesia. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, motivasi belajar, hingga absensi siswa. Dengan memanfaatkan big data dan machine learning, organisasi pendidikan dapat mengidentifikasi siswa beresiko putus sekolah lebih dini, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana memanfaatkan big data untuk mengolah data pendidikan siswa SMA atau SMK. Algoritma machine learning, apa yang paling efektif untuk memprediksi resiko putus sekolah. Bagaimana hasil prediksi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian, terdapat beberapa poin, yaitu mengembangkan model prediksi resiko putus sekolah berbasis big data, menerapkan algoritma klasifikasi machine learning untuk data pendidikan, dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis. Ada juga manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian terdapat akademis, praktis, dan sosial. Akademis merupakan kontribusi pada literatur big data dalam pendidikan, sedangkan praktis membantu sekolah dan pemerintah dalam intervensi dini. Sosial, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Batasan penelitian. Di dalam batasan penelitian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dataset terbatas pada data siswa SMA atau SMK. Algoritma yang digunakan adalah random forest. Evaluasi model menggunakan metrik klasifikasi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus ditinjau, yaitu konsep big data, karakteristik big data atau 5V, dan arsitektur big data. Konsep big data dalam konteks penelitian ini, big data merujuk pada data pendidikan siswa SMA atau SMK yang mencangkup nilai akademik, absensi, data sosial ekonomi, serta aktivitas ekstrakurikuler. Karakteristik big data atau 5V terdapat volume, data siswa dalam jumlah besar, velocity, data diperbarui tiap semester, variety, nilai absensi, data sosial ekonomi, veracity, validitas data dari sekolah, value, prediksi risiko putus sekolah, dan yang terakhir, arsitektur big data. Dalam penelitian ini, arsitektur big data dirancang untuk mendukung analisis prediktif terhadap data pendidikan siswa SMA atau SMK, meliputi sumber data, ingestion, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan visualisasi. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Pak Sunaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Cindy Krisila, untuk
ke slide selanjutnya. Pada penelitian terdahulu, machine learning sudah banyak digunakan untuk memprediksi performa akademik siswa seperti nilai ujian, kelulusan, maupun resiko dropout di sekolah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada data akademik saja. Nah, research gap pada penelitian kami adalah belum banyak penelitian yang menggabungkan big data dan machine learning untuk memprediksi resiko putus sekolah bagi siswa SMA maupun SMK. Dengan mempertimbangkan faktor akademik, sosial ekonomi, dan absensi secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual penelitian ini, dimulai dari pengumpulan data, kemudian pre-processing, analisis menggunakan mesin learning, evaluasi hasil, visualisasi, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan. Pada metodologi penelitian, tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pre-processing, implementasi model, evaluasi hingga interpretasi hasil. Dataset yang digunakan adalah Student Performance Dataset dari Kaggle yang berisi lebih dari 1000 data siswa. Data tersebut mencakup nilai akademik, absensi, kondisi sosial ekonomi, dan aktivitas ekstrakurikuler. Sebelum dianalisis, dilakukan proses pre-processing, yaitu menghapus data yang kosong, melakukan normalisasi dan encoding data, kemudian membagi data menjadi 80% untuk data training dan 20% data testing. Pada tahap ini bertujuan agar data siap digunakan dan model dapat bekerja secara optimal. Pada implementasinya, data berasal dari sekolah, data ujian, absensi siswa, data kemudian dikumpulkan menggunakan Kafka, disimpan di Hadoop HDFS, diproses menggunakan Spark, lalu dianalisis dengan Python Scikit-learn. Hasil akhirnya divisualisasikan menggunakan Tableau. Algoritma machine learning yang digunakan adalah Random Forest Classifier karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mampu menunjukkan faktor-faktor yang lebih berpengaruh terhadap risiko putus sekolah. Untuk mengevaluasi performa model digunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric, sehingga hasil prediksi dapat diukur secara menyeluruh. Pada tahap hasil pembahasan, dataset yang digunakan adalah Student Performance Dataset dari Kaggle yang memberikan informasi mengenai data kondisi akademik dan sosial siswa. Setelah melalui proses pre-processing, data menjadi lebih bersih, terstruktur, dan siap dianalisis. Selanjutnya dilakukan implementasi big data dan algoritma random forest untuk membangun model yang dapat memprediksi resiko putus sekolah berdasarkan data yang dimiliki oleh setiap siswa. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Hidayatullah. Kepada Pak Hidayatullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan yang dibawakan oleh Pak Sunaria di slide yang sebelumnya. Di slide yang sekarang, slide 11, yaitu alur implementasi. Secara teknis ini adalah alur implementasi kami. Kami memulai dengan pengambilan data dari berbagai sumber, melakukan data streaming dengan Kafka, penyiapan di Hadoop, hingga pemrosesan paralel dengan Spark. Setelah data diolah, model Random Forest melakukan klasifikasi dan hasilnya divisualisasikan melalui dashboard Tableau atau Power BI agar mudah dipahami oleh pihak sekolah. Kemudian hasil pembahasan implementasi menggunakan Python.
Langkah awal dalam kode ini adalah menggunakan library seperti PADAS dan untuk memuat dataset dari format CSV. Kami melakukan proses cleaning untuk menangani missing values agar data yang masuk ke model tetap berkualitas. Kemudian pembagian data dan splitting. Kode ini kami melakukan splitting dataset menjadi dua bagian, yaitu 80% data digunakan sebagai training set untuk meraih model dan 20% sisanya digunakan sebagai testing set untuk menguji akurasi model. Kemudian implementasi model, kami menggunakan algoritma random. Algoritma ini dipilih karena kemampuan dalam menangani ensemble decision tree yang sangat efektif untuk klasifikasi data pendidikan yang kompleks. Kemudian evaluasi model. Setelah prediksi dilakukan, kami menjalankan fungsi evaluasi, menghitung metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian model dengan pembagian 80% data training dan 20% data testing model, kami berhasil mencapai akurasi sebesar 87%. Metrik lain seperti precision 80%, recall 83%, dan FI score 84%. Ini menunjukkan bahwa model ini sangat reliable. Analisis kami membuktikan bahwa faktor absensi dan nilai akademik adalah predikat paling dominan dalam menentukan risiko siswa putus sekolah, disusul oleh faktor kondisi sosial ekonomi. Kesimpulan dan saran. Big data dapat dimanfaatkan untuk memprediksi risiko putus sekolah. Random forest memberikan hasil akurasi tinggi, kemudian faktor absensi dan nilai akademik paling berpengaruh. Saran dari kami atau kelompok kami: perluasan dataset ke tingkat nasional, integrasi dengan sistem pendidikan berbasis dashboard, kemudian penggunaan algoritma lain untuk sebagai perbandingan. Baik, demikian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga semua yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.